Masyarakat tentunya menyambut baik rencana pemerintah untuk mengguyurkan insentif bebas pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor properti. Lantas mampukah kebijakan ini menumbuhkan ekonomi nasional di tengah tren perlambatan ekonomi global? Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, REI, Pak Joko Suranto. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, kabar baik semuanya. Kabar baik Pak Joko. Pak Joko, ini juga ada yang Alhamdulillah. baik-baik, kabar dari Presiden Joko Widodo yang membebaskan pajak untuk properti sampai dengan Juni 2024 untuk 100%-nya. Nah, kalau Pak Joko melihat apakah ini bisa meningkatkan daya beli Pak dari masyarakat? Oke, yang pertama pastinya di kesempatan yang baik ini kita mengucapkan terima kasih atas kebijakan pemerintah Presiden Jokowi, dan kita melihat ada dua sisi. Yang pertama adalah bahwa pemerintah aware terhadap properti karena sektor properti ini sampai saat ini belum rebound seperti industri yang lain. Yang kedua, ini adalah sebuah konfirmasi terhadap beberapa kali kami menyampaikan dalam beberapa kesempatan kepada Presiden maupun kepada pemerintah bahwa sektor properti adalah big giant yang harusnya dijaga, kemudian itu bisa menjadi sebuah alternatif bagaimana ekonomi itu tumbuh. Terkait dengan posisi properti sebagai big giant tadi, kami di REI mempunyai sebuah paradigma baru yang namanya propertinomik, di mana properti bukan dilihat sebagai indikator ekonomi saja, tetapi properti didorong, digunakan untuk pengungkit penumbuh ekonomi. Nah, dalam banyak kesempatan memang sudah kita elaborasi, dan dalam kesempatan ini sedikit boleh ya kita mengenalkan propertinomik. Kenapa kita harus sampaikan propertinomik ini? Karena yang pertama, rumah itu adalah indikator kesejahteraan. Yang kedua adalah properti ataupun rumah ini backbone-nya adalah 185 industri. Ketika kita berbicara mengenai perumahan, maka sebenarnya kita menggerakkan 185 industri. Yang ketiga, bahwa ketika pemerintah memberikan subsidi di properti, itu uangnya balik. Menjadi barang, mempunyai value, pasti dong ada output ekonomi, tapi uangnya balik. Bayangkan kalau kita bicara mengenai subsidi ke oil dan gas. Baik. Output ekonomi pasti ada, tapi barangnya hilang. Nah, di properti ini harus kita menyampaikan terima kasih, tetapi di properti tadi kita sampaikan ini adalah big giant yang bisa didorong, bisa digunakan untuk menumbuhkan ekonomi. Kita bandingkan dengan PDB dari sektor properti dari Malaysia, dari Filipina, dari Thailand, kita kalah jauh. Baik. Oke. Nah, tapi tadi kata Bapak juga ini belum rebound. Sebenarnya seperti apa sih Pak pasar properti Indonesia di 2023 terutama sampai kuartal ketiga kemarin? Oke, saya akan sambut baik mengenai PPN-DTP ini. Pada tahun 2020-2022 kita mendapatkan PPN-DTP sampai September 2022. Memang hasilnya belum seperti yang ditarget pemerintah, karena apa? Environment saat itu kan memang masih Pandemi. ya, baru kembali, baru survive, untung-untung juga masih banyak yang sehat, masih hidup lah. Tetapi apapun itu yang dilakukan pemerintah itu kita hargai, dan kita berupaya lebih baik dalam hal pada saat sekarang diterbitkannya PPN-DTP ini. Maka dalam beberapa kesempatan saya sudah roadshow dari Medan kemarin ke Pekanbaru, kami mensosialisasikan, kemudian mendorong kepercayaan dari masyarakat, juga kepercayaan dari pelaku itu sendiri. Yang ketiga adalah kita menyiapkan melalui surat, dan hari ini kalau nggak salah kemarin kita kirimkan kepada Menko, bagaimana kebijakan ini bisa betul-betul diberlakukan, optimal, yang ketiga berdampak. Oke. Karena apa? Kebijakan kalau sudah bagus, tapi kalau operasionalnya itu tidak bisa meleverage dengan cepat, dengan tepat, maka itu akan sangat kita sayangkan, seperti itu.
Nah, tapi tadi sudah ke beberapa daerah, Pak Joko. Pak Joko melihat antusiasme warga sebenarnya seperti apa sih mengenai sosialisasi dari bebas pajak untuk properti ini? Ya, yang kita lihat pertama 2 minggu lalu kami dari Banten, itu kita dalam satu forum diskusi dari 40 kawan-kawan di ruangan itu yang bertanya aja hampir separuhnya. Itu berarti antusiasme sangat tinggi. Kemarin pada saat kita di Medan, sama. Jadi antusiasme teman-teman bertanya, kapan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir kita Pekanbaru. Baru semalam kita landing. Dari 3 tempat yang kita jalankan itu, ada 3 hal pokok yang bisa saya share. Yang pertama adalah antusiasme, yang kedua adalah gairahnya itu sudah muncul gitu loh. Gairah dari masyarakat datang ke pameran, banyak bertanya, bahkan juga bertanyanya kapan. Berarti kan ini kan seperti itu. Yang ketiga, yang bisa kita serap di situ adalah bahwa kebutuhan masyarakat itu betul-betul sangat besar terhadap rumah itu. Banyak saya dalam satu counter pameran itu, saya sengaja duduk, saya sengaja berbicara, banyak itu sangat-sangat membutuhkan masyarakat itu. Jadi lewat forum ini kita sampaikan bahwa kebijakan pemerintah sebagai sebuah kepedulian, sebuah perhatian, sebagai sebuah keberpihakan terhadap masyarakat untuk mendapatkan rumah itu sangat bijak untuk hari ini, karena kita tahu 2010 backlog kita adalah 13,5 juta. 2020 backlog kita masih 12,7. Dalam satu dasawarsa ini penurunan backlognya belum lah, masih kecil. Mungkin ini satu sektor di mana pemerintahan Jokowi belum bisa meraih prestasi yang gemilang. Jadi makanya kita sangat memikirkan, sangat mendorong bagaimana pemerintahan ke depan itu bisa aware terhadap posisi properti, khususnya terhadap akses rumah bagi masyarakat Indonesia. Tapi menurut Bapak sendiri dengan kebijakan seperti ini, backlog saat ini terakhir data yang kami dapatkan dari Kementerian PUPR ada 12,1 juta, Pak. Ya. Kira-kira turun berapa persen ketika kebijakan ini nanti diterapkan sampai dengan Juni 2024? Oke, makasih. Yang pertama, Mas Purba ya. Iya. Setiap tahun ini ada pertumbuhan kebutuhan rumah sendiri itu hampir 800.000. Ya. Yang kedua, supply setiap tahun itu kira-kira hanya 400 sampai 450.000. Berarti setiap tahun saja ada akumulasi sebenarnya, akumulasi backlog. Jadi kalau menurunkannya kita tidak harus bicara ke sana, tapi setidaknya akan mendorong penjualan retail, penjualan rumah, kemudian mendorong animo masyarakat, kemudian menumbuhkan awareness, menumbuhkan antusiasme sehingga tidak bisa bulan ini, bisa bulan depan, bahkan mungkin bisa awal tahun, setidaknya itu. Tapi kalau kita bicara mengenai backlog, itu capres harus berbicara banyak dengan kita mengenai propertinomik. Apa itu propertinomik? Propertinomik adalah bagaimana membuat ekonomi bertumbuh melalui sektor properti. Karena apa? Kita tahu bahwa tadi properti backbone-nya 185 industri. Kita tahu properti adalah industri dengan padat karya. Yang ketiga, properti sudah memberikan dampak kontribusi PDB, APBN, PAD, bahkan pada saat kemarin kita ada di Banten, itu ada salah satu wali kota 55% PAD-nya itu dari properti. Bayangkan kalau kita pengen tadi bicara backlog, tapi caranya yang sama. Nggak mungkin. Jadi backlog ini hanya dengan propertinomik, sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan akses rumah. Apa maksudnya? Dengan kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang berbeda ketika caranya sama, ketika pendekatannya sama. Propertinomik akan membutuhkan 4 hal. Pertama adalah institusional, kelembagaannya.
yang kedua adalah penganggarannya, yang ketiga adalah kebijakannya, yang keempat adalah itu harus menjadi sebuah industri strategis. Karena apa? 12,1 juta ataupun 12,7 juta itu angka besar. Kalau capres yang akan datang mau berbicara mengenai kesejahteraan, maka harus bicara rumah. Karena rumah adalah indikator kesejahteraan. Baik, Propertinomics ini menarik untuk dibahas, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Joko, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa masih bersama Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, REI, Pak Joko Suranto. Pak Joko, tadi kita membahas mengenai Propertinomics. Nah, tapi ketika Propertinomics ini akhirnya mungkin dijadikan proyek strategis nasional, nanti harapannya kira-kira untuk membangun perekonomian menyumbang berapa persen dari sektor properti? Oke, yang pertama ketika kita bicara Propertinomics, maka satu, visinya berbeda, pendekatan berbeda, institusionalnya berbeda, kemudian instrumennya pasti berbeda. Empat hal itu pasti. Jadi kalau kita berbicara kadang-kadang butuh pengalaman, butuh experience, kita perbandingan saja. Ya, PDB dari sektor properti di Malaysia 23%, di Filipina 21%, di Thailand lebih dari itu. Untuk ukuran apple to apple nih ya, tetangga. Maksud sih kita harus kalah. Kenapa? Resource kita dasar, penduduk kita besar, pelaku industrinya besar. Ya, jadi ini yang harus diakomodasi. Jangan sampai juga ketika investasi taruhlah 100 triliun, akomodasinya sudah karpet merah. Kami, pelaku industri dari anggota REI itu hampir 7.000. Kalau setahun aja investasi 10 miliar, itu 70 triliun. Kalau 20 miliar, itu 140 triliun. Itu baru anggota REI. Banyak yang lainnya, kalau kita menggunakan data Sikumbang yang ada di BP Tapra, itu ada sekitar 18.000. Imagine, kalau 18.000 kali 10 miliar, sudah 180 triliun. Kalau kalikan dua lagi, tinggal sama aja, 360 triliun. Itu pelaku dan investasi nasional. Kemudian, tadi kita bicara, propertinya 185 industri. Berarti apa? Berapa tenaga kerja di situ? Berarti ini bisa di atas 20% dong nanti penyumbangnya? Ya harus begitu. Kalau presidennya ini satu, berpihak kepada masyarakat, berbicara kesejahteraan, bahkan berbicara mengenai perintah konstitusi. Ada undang-undangnya perumahan, ada perintah konstitusi, sandang pangan papan. Jadi kalau capres yang sekarang belum banyak bicara ke sana, mungkin belum saatnya ketemu sama REI. Kita tunggu akan undangannya ketemu sama REI, sehingga apa? Betul bahwa memang konsepnya, niatnya, nawaitunya capres itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika kita bicara mengenai insentif ini, kita sangat terima kasih, kita apresiasi, kita meyakini, bahkan kita akan dorong bagaimana insentif ini bisa menggerakkan banyak, betul. Sekali lagi akan menggerakkan tadi, menimbulkan keyakinan, meringankan juga karena ada insentif berupa biaya 4 juta kepada MBR. Tapi lebih dari itu, ada loh, Big Giant Property ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan itu kita tunggu sama-sama sebagai anak bangsa untuk berbuat sesuatu. Baik, kita lihat dan semoga bisa menaikkan menjadi 20% tadi untuk mengembang perekonomian. Nah, tapi sejauh ini Pak, tren kepemilikan rumah ini, biasanya untuk saat ini masyarakat Indonesia lebih memilih rumah yang berada di tanah atau rumah tapak atau high-rise building seperti apartemen yang juga sekarang banyak dibangun saat ini? Oke, kita pilah ya. Kita pilah kalau untuk di kota kecil, kota besar, juga metropolis. Ya. Jadi kalau kita menggunakan data saja bahwa 12,1 juta tadi itu adalah angka orang yang satu butuh rumah, membutuhkan rumah, tapi tidak atau belum punya rumah. Ada nanti juga akan muncul data orang yang membutuhkan tapi tidak bisa mengakses perumahan. Apa itu? Yang pendapatannya 4 juta ke bawah. Kita bicara kriteria yang untuk MBR itu sampai 8 juta. Tapi yang di bawah itu 4 juta, belum bicara lagi kan ya. Yang ketiga, orang yang pendapatannya di atas 8 juta, taruhlah plus 10.000, plus 50.000. Mereka itu butuh rumah, tapi mungkin secara kriteria tidak masuk. Lah terus siapa yang peduli nih yang mengakomodasi?
Jadi sangat dasar ketika kita bicara market kita bicara masyarakat kita butuh rumah. Oke, satu. Tadi pertanyaan adalah mengenai orang membutuhkan rumah, sekarang kecenderungannya kemana? Trennya kemana? Masih landed. Itu kenapa kita bicara propertinomik. Tanpa perencanaan, tanpa institusi yang bertanggung jawab, tanpa kekuatan besar, itu akan selamanya ya 71,4 triliun akan naik. Apa itu? 2,2 juta bahan bakar digunakan karena kemacetan itu kan. Pasti naik. Nah, makanya dibutuhkan satu institusi yang membawahi dan punya kewenangan karena properti itu minimalnya berkait 5 sampai 6 departemen. Baiklah, katakanlah kalau misalnya investasi akan ditambah ke bisnis properti, ke industri properti. Tapi bagaimana dengan daya beli masyarakat, apalagi di tengah suku bunga yang tinggi saat ini, di tengah ketidakpastian global, Pak Joko? Oke, satu sisi dulu, habis itu kita bicara mengenai suku bunga ya. Oke. Satu sisi, ketika kita berpihakan terhadap industri properti ini, maka yang tadi berupa orang yang membutuhkan rumah itu akan mendapatkan dampak ekonominya. Ketika industri ini ditargetkan misalkan capres nanti 1 tahun itu 1 juta misalkan, sehingga pada tahun 2029 itu backlognya tinggal 5 juta misalkan. Dasarnya kayak apa? Pertumbuhannya ekonomi kayak apa? Bahkan ketika diperencanakan, infrastrukturnya juga akan lebih murah. Ketika sudah menumbuhkan 185 industri, berarti apa? Pertumbuhan ekonomi panas nih. Apa? Mesin ekonominya panas nih. Berarti apa? Akan menimbulkan simpul-simpul ekonomi baru. Berarti apa? Akan menimbulkan lapangan pekerjaan baru. Ingat, 1.000 hektar, maka 1 juta tenaga kerja terserap. Artinya apa? Ketika ini sudah bertumbuh semuanya, karena pertumbuhan ekonominya tinggi, yang pengen rumah ini kan mendapatkan dampak, daya belinya naik. Oke, ya, ini satu sisi. Siap. Ya, yang kedua, ketika kita bicara mengenai dampak ekonomi, berarti apa? Orang itu sudah relatively confident untuk mengambil posisi itu. Yang kedua ini yang sudah dilakukan Presiden dan kita apresiasi adalah infrastruktur. Orang lupa, selalu bicara ini adalah investasi long term. Iya, tapi memang nggak ada upaya yang bisa kita lakukan. Bisa untuk mempercepat itu. Apa? Hanya 2 cara. Satu adalah kawasan ekonomi baru, yang kedua adalah pemukiman, perumahan. Karena apa? Yang pakai tol, yang pakai kereta cepat itu manusia. Berarti apa? Didistribusikan manusianya. Oke, satu titik ya, disuruh jawab ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah terkait dengan bunga tinggi. Suku bunga tinggi. Kalau kita bicara kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia 25 basis poin menjadi 6%, maka kita akan balik kepada kinerja sektor perbankan. Ketika kita bicara sektor perbankan, maka kita bicara bank yang mempunyai kapasitas menjadi trade center, berarti Bank Himbara. Kalau kita baca kinerja keuangan Himbara, maka ya kinerja keuangannya itu bagus. Khususnya di DPK-nya, dana pihak ketiganya. Portofolionya naik loh, 3% per tahun. Kemudian dari profilnya itu relatif yang terbesar tuh di tabungan. Berarti apa? Berarti cost of fund-nya itu sangat rendah. Itu yang pertama. Artinya mereka sehat dan mampu menjaga bunga yang ada sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara kenaikan suku bunga, maka perbankan akan mengalami satu masalah juga yang harus dihitung. Apa itu? Potensi kenaikan NPL. Potensi kenaikan NPL itu akan membawa satu hal, yaitu kesehatan bank. Yang ketiga, kita harus bicara apa adanya. Properti adalah salah satu produk kredit dan low risk, dan itu lagi unggulan yang dikejar sama perbankan ini. Sehingga ketika perbankan akan mengkoreksi bunganya, maka brandingnya, reputasinya akan
akan bermasalah, kira-kira seperti Baik. itu. Nah, kita akan membahasnya mengenai apa yang harus dilakukan agar stimulus, apa yang harus dilakukan pemerintah agar stimulus kepada pelaku properti. Tapi usai jeda, Pak Joko, pemirsa tetap bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk, pemirsa. Pak Joko, ini lalu bagaimana Anda melihatnya untuk outlook sektor properti di tahun 2024 nanti? Apakah memang ini bisa meningkatkan daya beli dan juga mungkin bisa membantu para pelaku industri di sektor properti, Pak? Oke, akan saya sampaikan dua hal yang positif terkait dengan property outlook di 2024. Yang pertama, sentimen positif adanya kebijakan ini, dan untuk kebijakan insentif PPN DTP dan tadi insentif berupa biaya, kami hari ini sudah menuliskan surat kepada Kemenko, dan dalam beberapa itu kita usulkan beberapa skema sehingga apa yang menjadi kebijakan ini bisa running well, bisa diterima pasar. Karena ingat, properti ini, membangun properti itu bukan pabrikan yang sudah ada pabriknya selesai. Ketika ada pembatasan Juni harus berakhir yang 100%, Juli 50%, maka itu akan menimbulkan kebingungan. Makanya kita usulkan sehingga apa yang dimau pemerintah ini memang bisa kita dorong, kita kerjakan. Jangan sampai kalau kebijakannya bagus, operasionalnya tidak bisa mengakomodasi kondisi real di lapangan, maka akan membawa sesuatu yang kita sama-sama nggak kita inginkan. Yang kedua, kenapa kita harus bicara positif, ya positif berarti adanya kebijakan tadi. Yang kedua, 2024 itu tahun politik. Oke. Paham nggak? Atau kita mau jujur nggak melihat tahun politik itu sebenarnya menimbulkan 3 industri loh, industri baru. Apa aja itu, Pak? Yang pertama industri survei. Oke. Industri survei. Yang kemudian yang kedua adalah industri APK. Oke. Alat peraga kampanye. Ada kaos, ada baliho, ada spanduk. Yang ketiga adalah industri suara. Oke. Berarti apa? Kita bicara apa adanya nih. Oke. Bayangkan kalau satu kandidat caleg di PRD keluarlah 1 atau 2 miliar. Berapa nih? Kali 253 kali 10. Oke. Kalau kita hitung dengan kasar itu ada uang yang beredar itu hampir 300 triliun. Sehingga kami meyakini masyarakat pun happy menerima adanya pilpres, ya pileg, kemudian nanti ada pilkada lagi. Oke. Dari situ maka kami menghimbau semuanya, kita terima bahwa demokrasi, properti, juga ekonomi ini adalah tergantung kepada kita. Tapi saya menginginkan bahwa siapapun yang akan kita pilih, ingat, rumah kamu harus menjadi prioritas. Oke. Jadi capres yang memikirkan kesejahteraan harus bicara mengenai properti, harus bicara mengenai rumah. Karena apa? Orang yang bekerja di properti itu 14 juta orang. Baik. Dan mereka bisa kali 3 itu lumbung suara. Jadi baca pres, silahkan komunikasi sama Ray. Baik, kita nantikan juga seperti apa program mereka untuk rumah rakyat dan juga di industri properti. Terima kasih Pak Joko Suranto, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia telah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu, salam bahagia semuanya. Siap, dan pemirsa, demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Kita harapkan semoga industri properti bisa terus naik dan tentunya dengan kebijakan yang diambil Presiden ini juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan juga industri properti bisa menambah stimulus untuk kebijakan untuk penambahan ekonomi di Indonesia. Dan pemirsa, saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD serta live streaming di investor.id IDTV Inspirasi Investasi.